Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan soal prediksi dan latihan soal OSN IPA SMP tahun 2026 ya. Kita lanjutkan soal nomor 6. Jika efisiensi sebuah trafo sebesar 3/4 dengan tegangan primer setengah kali tegangan sekunder, maka perbandingan kuat arus primer dan kuat arus sekunder adalah titik-titik. Oke, jadi di sini soalnya tentang trafo yang memiliki efisiensi sebesar 3/4 ya, atau 75%. Kita perlu tahu bahwa persamaan efisiensi trafo kita tulis seperti ini ya. Jadi efisiensi itu simbolnya adalah eta, yang mana persamaan efisiensi itu sama dengan perbandingan antara daya sekunder atau PS dibagi dengan daya primer atau PP. Kalau mau dalam persentase kita kalikan 100%, tetapi di sini kan bukan dalam persentase ya. Jadi dalam 3/4 di sini maka tidak perlu kita kalikan 100%. Kemudian kita ubah persamaan untuk daya sekunder itu, tentu saja daya itu atau P itu kan sama dengan tegangan dikalikan dengan arus, V dikalikan I. Berarti daya sekunder adalah tegangan sekunder dikalikan arus sekunder, daya primer berarti tegangan primer dikalikan arus primer. Berikutnya tinggal kita masukkan nilai-nilai yang disediakan ya. Yang pertama adalah efisiensinya itu 3/4. Maka kita masukkan di sini 3/4 sama dengan perbandingan antara tegangan primer itu setengah kali tegangan sekunder. Berarti kalau tegangan sekundernya kita tulis Vs, maka tegangan primernya di sini dia akan bernilai setengah kali tegangan sekunder. Maka kita tuliskan Vp-nya itu adalah setengah dikali tegangan sekunder dikalikan arus primer, arus sekunder dulu yang atas ya, dibagi dengan arus primer. Berarti Vs-nya bisa dicoret di sini ya. Berarti yang diminta adalah perbandingan antara IS atau kuat arus primer dan IP atau kuat arus sekunder. Kebalik ya, IP kuat arus primer dan IS kuat arus sekunder. Maka yang kita cari adalah IP dibanding IS. Oke, kita selesaikan dulu atau kita rapikan ya. Jadi kita ambil dulu yang ruas kanannya adalah IS per IP, berarti setengahnya kita kali ke kiri. Berarti kita dapatkan 3/4 dikalikan 1/2 ya, kali setengah sama dengan yang ruas kanannya berarti IS dibagi dengan IP. Kita kalikan berarti 3 dikali 1 3, 4 dikali 2 8. Berarti kita dapat 3/8 itu sama dengan IS per IP. Nah, yang kita dapatkan adalah perbandingan sekunder dibandingkan primer 3/8. Padahal yang diinginkan oleh soal ini adalah perbandingan kuat arus primer dengan kuat arus sekunder. Berarti yang kita cari sebenarnya adalah IP dibandingkan dengan IS. Maka tinggal dibalik saja. Kalau IS per IP-nya adalah 3/8, berarti IP per IS-nya tinggal kita balik jadi 8/3. Maka jawabannya adalah yang B, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 7. Suatu zat memiliki titik beku minus 10 derajat Celcius dan titik didih 15 derajat Celcius. Salah satu ciri zat ini pada suhu ruang 25 derajat Celcius yaitu titik-titik. Oke, ini adalah soal yang terkait dengan wujud zat. Oke, untuk memudahkan kita akan gambarkan garis atau batas seperti ini ya. Jadi yang bawah nanti kita akan sebut dia menjadi titik beku yaitu minus 10 derajat Celcius, dan yang atas adalah titik didih yaitu 15 derajat Celcius. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa titik batas bawahnya atau titik bekunya adalah 10 derajat Celcius. Apa artinya? Kalau kita punya suatu zat yang letaknya di bawah titik beku, pasti zat itu berupa padat atau bentuknya adalah padat. Sedangkan titik didihnya adalah 15, artinya kalau zat itu berada di atas 15 derajat berarti bentuknya adalah uap atau bentuknya adalah gas ya, gas atau uap. Maka kalau misalkan kita punya benda yang letaknya antara -10 suhunya ya, maksudnya antara -10 sampai 15 derajat, benda ini pasti wujudnya adalah gas, cair ya. Jadi ada padat, ada cair, dan ada gas. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi kalau di bawah -10 maka bentuknya padat. Kalau antara -10 sampai 15 bentuknya cair, di atas 15 berarti bentuknya gas. Pada soal ini ternyata bendanya atau zatnya itu pada suhu ruang yaitu 25 derajat. 25 derajat itu kan berarti di atas 15 derajat. Berarti bentuk dari benda tersebut atau zat tersebut adalah gas ya. Jadi bentuknya adalah gas. Maka kita tinggal melihat jawaban yang merupakan ciri-ciri dari gas. Nah, di sini 25 derajat Celcius ya, karena di atas 15. Kita lihat apakah gas itu
partikel tersusun rapat dan teratur? Ini jawabannya yang salah ya. Kenapa? Karena kalau partikel tersusun rapat dan teratur ini merupakan ciri-ciri pada wujud atau fase padat. Berikutnya, apakah gaya tarik antar partikel sangat kuat? Ini juga jawaban yang salah, karena gaya tarik partikel sangat kuat itu juga merupakan ciri-ciri zat padat atau wujud padat. Yang ketiga, partikel bergerak bebas. Nah, ini benar ya. Jadi partikel bergerak bebas itu salah satu ciri dari gas. Gas itu jarak antar partikelnya sangat besar dan partikelnya itu bisa bergerak dengan bebas. Sedangkan yang D, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, ini juga salah. Ini merupakan salah satu ciri dari fase atau wujud cair ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Dua buah muatan masing-masing Q1 9 mikrokolom dan Q2 3 mikrokolom terpisah sejauh 6 cm. Besarnya kuat medan listrik pada titik yang berada di tengah-tengah kedua muatan tersebut adalah titik-titik. Ini harusnya Newton per meter ya satuannya, karena Newton per kolom, maaf, karena dia yang diminta adalah medan listrik bukan gaya. Jadi satuannya harusnya Newton per kolom. Oke, jadi pada kasus ini kita akan melihat persoalan tentang listrik statis. Kita akan menggambarkan dulu ya, kita memiliki dua buah muatan, misalkan Q1 kita letakkan di sini dan Q2 kita letakkan di sini. Jarak antara Q1 dan Q2 di sini adalah 6 cm. Jadi awalnya mereka punya jarak 6 cm. Kemudian kita akan meletakkan satu titik yang berada di tengah-tengah. Artinya apa? Kalau dia di tengah-tengah berarti dia itu jaraknya masing-masing 3 cm dari muatan Q1 dan Q2 ya. Kita misalkan Q1 yang kiri dan Q2 yang kanan, maka titiknya ada di sini. Yang mana jarak ini adalah 3 cm, yang kanan juga jaraknya adalah 3 cm. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita lihat jenis muatannya. Muatan Q1 itu positif ya. Dari soal diberikan tidak ada negatifnya, 9 mikrokolom, berarti dia positif 9 mikrokolom. Dan muatan Q2 itu juga positif 3 mikrokolom. Jadi Q1-nya sama dengan 9 mikrokolom, Q2-nya sama dengan positif 3 mikrokolom. Oke, sekarang kita bisa tentukan medan listrik yang ada di tengah-tengah. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa yang namanya medan listrik atau kuat medan listrik itu merupakan besaran vektor. Jadi dia itu memiliki arah. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan arahnya? Cara menentukan arahnya adalah kita lihat jenis muatannya ya. Kalau muatannya positif, maka arah medan listrik simbolnya E, itu arahnya keluar dari muatan. Jadi arahnya seperti ini. Sedangkan kalau muatannya negatif, maka arahnya dia akan menuju atau masuk ke muatan. Oke, kalau kita gambar, ini negatif, maka arahnya dia akan masuk seperti ini ya. Nah, sekarang untuk kasus ini muatannya kebetulan dua-duanya positif, berarti arahnya keluar semua dari muatan. Maka kalau kita gambarkan, misalkan titik ini kita beri nama titik P ya. Oke, kita lihat di sini. Ini titik P, kemudian dia ada muatan Q1 di kiri. Nah, di sini ada muatan Q1. Q1 itu positif ya. Sekarang kita gambar aja dalam bentuk muatan positif gini. Nah, muatan positif, maka di titik P ini dia akan memiliki medan listrik kemana? Kalau muatannya positif, dia akan keluar dari muatan ya kan? Berarti kalau misalkan titiknya di situ, P-nya di sebelah kanan, dia akan keluar dari muatan. Maka kalau kita gambarkan akan seperti ini, dia keluar dari muatan. Arahnya berarti ke kanan. Berarti di sini titik P, medan listriknya arahnya ke kanan. Oke, kita gambar dulu. Berarti medan listrik akibat muatan satu arahnya ke kanan, E1. Kemudian kita lihat muatan yang kedua. Muatan yang kedua itu letaknya di sebelah kanan P ya. Kita gambar di sini. Dia juga positif. Ini Q1, ini Q2. Dia positif, maka arah dari medan listriknya adalah keluar dari muatan. Berarti Q2 dia keluar dari muatan, titiknya ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Atau ini terlalu jauh ya Q2-nya, kita dekatkan dulu. Kayak seperti ini. Ini adalah Q2, maka arah dari medan listriknya adalah keluar dari Q2. Ini kita gambar pakai warna kuning, berarti dia keluar arahnya kemana? Arahnya ke arah kiri. Berarti kalau kita lihat di titik P, maka medan listrik akibat muatan 2 itu mengarah ke kiri. Ini adalah medan listrik E2. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa nilai atau arah dulu ya, arah dari E1 dan E2 itu berlawanan. Berarti nanti kita total atau kita resultannya dengan cara mengurangkan antara E1 dan E2 seperti itu. Sekarang baru kita hitung nilai medan listrik, besarnya itu rumusnya adalah K dikalikan Q dibagi dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan untuk menentukan atau menghitung medan listrik. Kita bisa mulai dengan menghitung E1 terlebih dahulu.
Berarti E1 itu sama dengan, oke kita tulis dulu rumusnya ya, K dikalikan Q1 dikalikan R1 kuadrat. Kita masukkan angkanya, nilai K-nya berapa? K-nya kita diminta untuk menggunakan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kita tulis di sini 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1. Q1 adalah 9 mikrokolom. Mikro itu artinya 10 pangkat negatif 6. Berarti di sini kita tulis 9 kali 10 pangkat negatif 6. Berapa jaraknya antara Q1 sampai P? Q1 sampai P itu memiliki jarak 3 cm. Atau kalau kita buat dalam meter itu artinya 0,03 meter ya. Jadi jaraknya kita tulis di sini adalah 0,03 meter. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita nanti akan gunakan notasi ilmiah, yaitu 0,03 itu akan sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Jadi ini R-nya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 2, kita kuadratkan. Selanjutnya tinggal kita hitung. Maka kita hitung perhitungan ini sehingga kita dapatkan nilai E1 itu sama dengan 9 dikali 9, atau sebenarnya nggak perlu dihitung dulu ya. Kita tulis saja seperti ini ya. 9-nya kita tulis, 9-nya kita tulis ya. Kita tulis angkanya dulu nih, 9, 9. Yang kita hitung pangkatnya dulu. Jadi dikalikan 10 pangkat berapa? Ada 10 pangkat 9, ada 10 pangkat min 6. Kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Jadi 9 ditambah negatif 6, maka 10-nya pangkat 3. Yang bawah kita punya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Caranya menghitung bagaimana? 3-nya kita kuadratkan dulu. 3 kuadrat itu adalah 9 dikali 10 pangkat negatif 2. Kalau kita kuadratkan itu berarti 10 pangkat negatif 4. 9-nya bisa kita coret 1. Sehingga kita dapatkan hasil untuk S1 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat berapa? Kalau pangkatnya dikurang, kalau bentuk pangkat dibagi seperti ini, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi 3 dikurangi negatif 4. Maka jawabannya adalah 10 pangkat 7 ya. Ini nilai dari E1. Dengan cara yang sama, maka kita juga bisa hitung nilai dari E2 di sini. E2 itu jaraknya sama, yang membedakan hanya muatannya yaitu 3 mikrokolom. Berarti bisa kita tulis ya, kita hitung di sini jaraknya sama, muatannya tapi 3. E2 itu sama dengan nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan muatannya tadi 3 mikrokolom, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 6. Persis sama ya, jaraknya sama, berarti langsung aja 9 kali 10 pangkat negatif 4 setelah kita kuadratkan seperti ini ya. Jadi kita akan buat langsung dikuadratkan, 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah ini bisa langsung kita coret ya 9-nya, 9 dengan 9 dicoret, 10-nya tinggal kita hitung, 10 pangkatnya maksudnya. Berarti kita punya 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3 dibagi dengan 10 pangkat min 4, berarti 10 pangkat 7. Artinya kita punya 3 kali 10 pangkat 7. Satuannya Newton per kolom. Ini juga satuannya Newton per kolom. Nah, sekarang sudah terlihat nilainya, maka tinggal kita hitung ya. Untuk nilai E2 itu arahnya ke kiri. Berarti kalau kita gambar ulang ya, E2 itu ke kiri, kemudian E1 itu arahnya ke kanan. Dia lebih panjang karena lebih besar ya. Berapa nilai S1-nya? S1-nya adalah 9 kali 10 pangkat 7. Berapa nilai E2-nya? 3 kali 10 pangkat 7. Ini adalah E2, ini adalah E1. Yang ditanyakan adalah E totalnya. Maka kalau kita ingin menghitung medan totalnya, atau kita tulis sigma E-nya, berarti sama dengan E1 yang besar kurangi yang kecil gitu aja ya. E1 dikurang dengan E2. Berarti 9 dikurang 3. Pangkatnya kan sudah sama nih, 10 pangkat 7, 10 pangkat 7. Maka 9 dikurang 3. Maka jadinya adalah, tulis dulu aja ya, 9 kali 10 pangkat 7 min 3 kali 10 pangkat 7. Maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 7, satuannya Newton per kolom. Seperti itu. Maka kalau kita perhatikan, jawaban yang sesuai adalah untuk opsi yang C ya, 6 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dua buah cermin datar disusun berhadapan membentuk sudut tertentu sehingga menghasilkan atau dihasilkan 11 bayangan dari benda yang berada di antaranya. Jika sudut antara kedua benda ditambah 10 derajat, maka jumlah bayangannya titik-titik. Oke, ini sudah masuk ke optik lagi ya. Jadi di sini kita punya dua cermin datar yang disusun membentuk sudut tertentu. Kita harus tahu dulu persamaannya. Kalau kita memiliki dua buah cermin datar, ini misalkan cermin pertama, kemudian yang bawah adalah cermin kedua, dan kedua cermin ini disusun membentuk sudut tertentu, misalkan alfa, maka kita bisa menghitung jumlah bayangan yang terbentuk. Atau kita misalkan N ya, jadi jumlah bayangannya atau N itu berapa nilainya?
N itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan sudutnya atau alfa dikurangi dengan 1. Nah, inilah persamaan yang kita pakai untuk menghitung jumlah bayangan kalau kita memiliki dua buah cermin datar yang disusun membentuk sudut tertentu. Oke, sekarang berbekal persamaan tersebut kita bisa menghitung nih. Di situ ada 11 bayangan. Artinya kalau kita masukkan kan kayak gini. Berarti N itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan alfa kemudian dikurangi dengan 1. Ternyata hasil dari N-nya ini adalah 11. Berarti kan 11 sama dengan 300. Oh, ini satunya ya. 360 derajat dibagi dengan alfa dikurang 1. Nah, 11 itu sama dengan 360 derajat dikurang alfa dikurangi dengan 1. Berarti 360 derajat per alfanya pasti 12 dong kan. Jadi ini pasti nilainya 12. Kenapa? Karena 11 itu kan 12 dikurangi 1. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai alfanya. Berarti 360 derajat dibagi dengan alfa itu nilainya sama dengan 12. Artinya alfanya sama dengan 360 dibagi dengan 12. Nah, kita dapat nilai alfa awalnya adalah 30 derajat. Berarti kondisi awalnya dia memiliki sudut 30 derajat nih. Kemudian sudutnya ditambah 10 derajat. Jadi sudutnya itu ditambah 10 derajat. Berarti kalau awalnya dia itu 30 derajat, berarti sudutnya sekarang jadi berapa? Nah, kita bisa hitung alfa barunya atau alfa yang akhir sekarang berarti sama dengan 30 derajat ditambah dengan 10 derajat atau sama dengan 40 derajat. Setelah menemukan alfa yang baru, kita bisa hitung jumlah bayangan yang baru. Berarti N barunya berapa? Masukkan lagi persamaannya. N baru adalah 360 derajat dibagi dengan alfanya 40 derajat kemudian dikurangi 1. Berarti N baru itu sama dengan 360 dibagi 40 itu 9 dikurangi dengan 1. Berarti N barunya sama dengan 8. Maka pada saat sudutnya 40 derajat, dia akan membentuk 8 bayangan. Nah, sekarang kita sudah bisa jawab. Jadi awalnya dia punya 11 bayangan, kemudian menjadi 8 bayangan ya. Jadi kalau kita tulis lagi, awalnya 11 menjadi 8, otomatis dari 11 ke 8 itu berkurang. Berapa berkurangnya? Berkurang 3 atau minus 3. Maka jumlah bayangannya akan berkurang 3. Jawabannya adalah yang A, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 10. Pada sebuah balok yang sedang diam di atas bidang licin diberikan 3 gaya secara serentak yang besarnya masing-masing F1 0,8, F2 0,6, F3 0,4. Arah F1 dan F3 ke kanan sedangkan F2 ke kiri. Jika balok bermassa 300 gram, maka titik-titik. Oke, kita akan mencari berarti jawabannya satu persatu ya, karena opsinya di situ berbeda-beda. Oke, kita gambarkan dulu. Jadi misalkan ini lantainya, kemudian di sini kita punya balok ya, dan balok ini didorong oleh F1 ke kanan. Ya, tadi yang ke arah kanan siapa aja? Arah F1 dan F3 ke kanan. Berarti F1-nya kita gambar ke kanan 0,8. F3-nya kita gambar ke kanan juga 0,4. Sedangkan untuk F2-nya itu ke arah kiri. Berarti F2-nya ke kiri 0,6 ya. Kita gambar seperti ini. F2 berarti sama dengan 0,6 Newton. Nah, sekarang massa baloknya itu sama dengan 300 gram ya. Kita langsung ubah dia ke dalam kilogram. Kalau baloknya bermassa 300 gram, maka akan sama dengan 0,3 kilogram. Kita lihat dulu untuk opsi yang pertama. Kecepatan balok 4 meter per second saat perpindahannya mencapai 1 meter. Oke, untuk bisa menjawab ini kita harus tahu dulu nih gerakan dari balok ini tuh apa ya. Jadi kita pindah dulu baloknya agak ke kiri ya. Kita akan melihat dulu gerakan dari baloknya itu apa. Caranya adalah kita hitung dulu resultan gaya yang bekerja. Jadi sigma F-nya itu berapa dulu? Sigma F yang bekerja pada balok. Berarti sigma F itu sama dengan yang arahnya sama, berarti F1 dan F3 ke kanan ya. Berarti kita tulis 0,8 ditambah dengan 0,4 ke kanan dikurangi dengan yang arahnya ke kiri. Berarti 0,6 ke arah kiri. 0,6. Berarti sigma F-nya itu sama dengan 0,8 ditambah 0,4 itu 1,2. 1,2 dikurangi 0,6. Maka sigma F-nya sama dengan 0,6 Newton. Dari sini kita tahu sigma F-nya adalah 0,6 Newton. Ada gaya di situ atau ada resultan gaya. Nah, kalau ada resultan gaya, otomatis balok itu akan bergerak GLBB yang dipercepat. Jadi kita tulis dari sini aja kita tahu bahwa gerak baloknya pasti GLBB
dipercepat, akan ada percepatan di situ. Maka langkah selanjutnya kita hitung percepatan itu ya dengan menggunakan apa? Menggunakan hukum Newton ya. Jadi yang pertama kita hitung dulu percepatan balok. Percepatan balok. Gunakan hukum 2 Newton. Sigma F itu sama dengan M dikalikan A. Sigma F-nya adalah 0,6 Newton ke kanan. Oke, jadi dari sini kita harus tahu dulu ya bahwa baloknya nanti akan bergerak ke kanan dengan percepatan A misalkan. Berarti sigma F-nya 0,6, masanya tadi adalah 0,3 dikalikan dengan percepatannya. Berarti percepatan baloknya adalah 0,6 dibagi dengan 0,3 sama dengan A. Atau kita dapatkan nilai percepatannya sama dengan 2 ya, 0,6 dibagi 0,3, 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang sudah mengetahui nilai percepatan baloknya, kita bisa hitung untuk opsi yang A. Apakah benar kalau kecepatannya 4 itu perpindahannya 1 meter? Nah, kita bisa menghitung, kita lihat dulu baloknya itu awalnya diam ya, mula-mula diam, berarti bisa kita tuliskan di sini V0-nya sama dengan 0. Maka untuk mencari perpindahan dan kecepatan kita bisa pakai persamaan, ini untuk opsi yang A ya, kita pakai persamaan GLBB yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dipercepat, berarti plus 2AS. Kita masukkan VT-nya, mintanya adalah 4. Jadi kita itu akan mencari S-nya, apakah betul, S-nya di sini ya, akan mencari S-nya apakah betul S-nya itu 1 meter. Kita akan buktikan. Jadi VT-nya kita isikan 4 kuadrat, V0-nya adalah 0 ditambah dengan 2 dikalikan A-nya baru saja kita hitung 2, S-nya kita cari. 4 kuadrat sama dengan 16, 0, 2 kali 2 adalah 4, berarti 16 sama dengan 4S. Berarti S-nya itu sama dengan 16 dibagi 4, berarti 16 per 4 itu sama dengan 4 meter. Artinya apa? Artinya pada saat baloknya itu memiliki kecepatan atau kelajuan ya, di sini kecepatan 4 meter per second, maka perpindahannya itu bukan 1 meter. Ini salah ya, perpindahannya itu bukan 1 meter, tetapi seharusnya perpindahannya adalah 4 meter. Maka opsi A pasti salah. Sekarang kita lihat untuk opsi yang B. Balok berpindah 8 meter setelah bergerak selama 2 sekon. Oke, jadi kita lihat dulu yang B itu kita akan gunakan persamaan GLBB juga ya. Apakah betul kalau baloknya berpindah 8 meter kalau dia sudah bergerak selama 2 sekon? Berarti kita bisa gunakan persamaan GLBB lagi, S sama dengan V0 kali T plus setengah dikalikan AT kuadrat. Berarti S-nya itu akan sama dengan V0-nya itu 0 ya. 0 dikali T berarti tetap 0 ditambah setengah dikalikan A-nya sudah kita hitung 2, waktunya itu 2. Berarti kita hitung 2 kuadrat. Coret 2-nya sehingga kita dapatkan S-nya itu sama dengan 2 kuadrat, jadi 4 meter. Nah, ternyata salah juga. Artinya di sini itu pada saat bergeraknya selama 2 sekon, jarak yang ditempuh harusnya bukan 8 meter. Nih, 8 meternya salah di sini. Harusnya berapa jaraknya? Harusnya adalah 4 meter. Oke, sekarang opsi yang C. Opsi yang C kita hitung dengan cara yang sama ya. Jadi opsi C itu adalah setelah bergerak selama 8 sekon, kecepatan balok mencapai 8 meter per second. Maka kita pakai persamaan GLBB. Nah, sekalian kita review ya. Jadi kalau kasus benda itu GLBB, nih dipercepat atau diperlambat, maka kita bisa gunakan 3 persamaan ini ya. Yang pertama adalah, yang pertama persamaan GLBB itu VT sama dengan V0 plus min AT. Yang kedua kita bisa pakai S tadi sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ketiga kita juga sudah pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, di sini ada 2 tanda, ada yang plus, kemudian ada yang minus. Kalau yang plus itu dipercepat, kalau yang minus di sini artinya dia diperlambat. Oke, sekarang kita balik lagi ke jawaban yang C ya. Kalau kita lihat jawaban yang C itu setelah bergerak 8 sekon, kecepatan ya itu sedikit typo, kecepatan harusnya kecepatan balok mencapai 8. Berarti kita bisa pakai persamaan yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya kita cari, V0-nya adalah 0, A-nya 2, waktunya mintanya adalah 8 sekon. Jadi waktunya 8 sekon berarti 2 dikalikan 8. Berarti V-nya sama dengan 16
meter per second. Berarti ini juga salah ya. Seharusnya dia bukan 8 meter per second, tetapi 16 meter per second. Kemudian untuk opsi D, saat perpindahannya 4 meter, kecepatan balok 4 meter per second. Nah, untuk opsi D itu tidak perlu kita kerjakan ulang. Mengapa? Karena sudah ada di opsi A kan. Kalau opsi A itu kan kecepatannya 4 meter, perpindahannya 1 meter. Salah, perpindahan yang benar harusnya kan 4 meter. Jadi betul ya, pada saat kecepatan baloknya 4 meter per second nih, di sini 4 meter per second, ternyata perpindahannya adalah 4 meter juga. Kita dapat juga jawabannya 4 meter. Jadi saat nilai V-nya adalah 4, perpindahannya 4. Maka sudah jelas jawabannya yang D ya. Kita tidak perlu menghitung ulang. Seperti